selamat datang, selamat belajar di dalam channel saya yaitu Miftah Mujana. Saya guru BK dari SMPN 1 Mojo akan menjelaskan mengenai gaya belajar. Karena di sini pasti kita tahu bahwa untuk tipe-tipe belajar itu setiap orangnya berbeda-beda. Dan dengan cara kita mengetahui tipe belajar diharapkan kita bisa belajar dengan maksimal. Ya, langsung saja. Yang pertama, gaya belajar itu apa sih? Nah, kalau menurut Ergagna atau Jamah Saiful Fahri, psikologi belajar adalah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. Jadi belajar itu kayak contoh simpelnya kita melihat ibu kita memasak atau ayah kita berkebun. Dengan kita melihat, kemudian kita menirukan. Nah, prosesnya seperti itu yang disebut dengan belajar. Jadi tidak melulu yang namanya belajar itu adalah ketika kita hanya membaca buku, mengerjakan, tidak seperti itu. Jadi banyak sekali hal-hal yang membuat kita akhirnya bisa belajar dari sesuatu. Jadi entah itu belajar masak, berkebun, atau yang lainnya. Kemudian selanjutnya, ciri-ciri belajar atau hakikat belajar. Ciri-ciri belajar yang pertama itu adalah adanya kemampuan baru atau perubahan tingkah laku bersifat pengetahuan yang disebut dengan kognitif, keterampilan yang disebut dengan psikomotorik, maupun nilai dan sikap yang afektif. Perubahan itu tidak berlangsung sesaat saja, melainkan menetap atau dapat disimpan. Contoh simpelnya, ketika kita bisa memasak. Nah, kalau memasak itu kan pasti sekali, dua kali bisa, seterusnya akan bisa. Tidak hanya saat itu tok. Nah, itu yang disebut dengan belajar. Dan yang ketiga yaitu perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Perubahan terjadi akibat interaksi dengan lingkungan. Jadi tidak langsung tiba-tiba, contohnya kayak belajar motor ya. Nah, tidak tiba-tiba oke, kita besok belajar motor langsung bisa, tidak seperti itu, tapi dengan proses terlebih dahulu, dengan cara dipegangi dulu atau apa. Nah, dari proses-proses itulah yang disebut dengan belajar. Yang selanjutnya yaitu macam-macam gaya belajar. Di sini gaya belajar dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama gaya belajar visual, yang kedua gaya belajar auditorial, dan yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Untuk gaya belajar visual yaitu gaya belajar yang lebih banyak menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi. Orang-orang visual banyak mengikuti ilustrasi atau membaca instruksi sendiri. Jadi lebih banyak membaca ya kalau untuk yang visual. Mereka dengan membaca itu sudah paham tanpa harus dijelaskan oleh orang lain. Sedangkan yang kedua yaitu gaya belajar auditorial, yaitu gaya belajar yang dapat menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk. Jadi lebih banyak mendengarkan. Yang ketiga yaitu kinestetik, gaya belajar yang lebih menekankan praktek langsung atau apa yang sedang dipelajari. Jadi dengan cara membaca atau hanya mendengarkan saja itu mereka masih belum paham. Mereka harus langsung praktek, seperti lebih enak praktek ya, seperti contohnya kayak anak SMK. Anak SMK kalau dijelaskan saja apakah mereka paham? Belum tentu, pastinya harus dengan praktek dulu. Yaitu selanjutnya kita akan lihat ciri-ciri gaya belajar visual. Yang pertama adalah rapi dan teratur, kedua berbicara dengan cepat, yang ketiga perencanaan dan pengaturan jangka panjang yang baik, yang keempat teliti terhadap detail, kemudian mementingkan penampilan pengeja baik yang melekat atau babnya enggak. Jadi ini adalah ciri-ciri belajar orang yang visual. Jadi lebih banyak bisa dibilang itu runtut. Mereka itu lebih runtut. Jarang ada yang langsung harus step 1 langsung terakhir, tidak. Terus yang kedua yaitu ciri-ciri gaya belajar yang auditorial. Karena tadi suka mendengarkan ya. Jadi yang pertama, berbicara kepada diri sendiri pada saat bekerja. Kayak mungkin kalau bahasa Jawanya itu gremeng. Mereka lebih suka berbicara kepada diri mereka sendiri, karena dengan berbicara kepada diri sendiri itu nyaman gitu loh. Akhirnya bisa menemukan solusi-solusi yang lain.
Yang kedua, mudah terganggu. Yang ketiga, menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca secara tidak sadar ya. Yang keempat, senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Yang kelima, dapat mengulangi kembali dan menirukan nada irama dan warna suara. Yang keenam, merasa kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam bercerita. Yang terakhir adalah ciri-ciri gaya belajar kinestetik karena dia suka praktek, yaitu berbicara dengan perlahan, menanggapi perhatian fisik, menyentuh orang yang mendapatkan perhatian mereka, berdiri dekat ketika berbicara dengan seseorang. Yang kelima, selalu berorientasi pada fisik, banyak bergerak intinya ya. Dan yang terakhir adalah mempunyai perkembangan awal otot-otot yang besar karena dia lebih banyak aktif gitu ya, aktif fisik daripada yang lainnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat. Salam dari saya, salam sehat, salam semangat, dan jangan lupa protokol kesehatannya. Cukup sekian dari saya, salam dari saya Bu Janah dari SMPN 1 Mojo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.